Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengatakan bahwa skuad Garuda akan menambah pemain naturalisasi untuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melawan tim-tim kuat Asia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari hasil drawing, skuad Garuda masuk ke dalam grup neraka. Bagaimana tidak, anak asuh Shin Tae-yong bakal bersua Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Kelima tim itu punya jarak peringkat FIFA yang sangat tinggi di atas timnas Indonesia. Maka dari itu, menghadapi lawan-lawan kuat tersebut, skuad Garuda bakal menambah pemain keturunan. Kepastian ini diungkapkan oleh Ketua BTN, Sumarji. Dikatakan PSSI sedang mempersiapkan prosesnya. Kemungkinan untuk menambah pemain keturunan tentu ada. Ketua Umum PSSI sedang mempersiapkan itu semua, ucap Sumarji. Kita lagi berupaya, berusaha semaksimal mungkin agar pemain yang memang dibutuhkan pada posisi yang dibutuhkan, butuh tenaga bantuan, butuh tenaga yang diharapkan bisa menambah kekuatan dan merubah semuanya, ini masih dalam proses. Mudah-mudahan sebelum dimulai round ketiga ini sudah ada, tegasnya. Adapun round 3 kualifikasi akan dimulai pada 5 September 2024 mendatang. Timnas Indonesia akan bertandang lebih dulu ke Arab Saudi. 5 hari setelahnya, tim asuhan Shin Tae-yong bakal main di kandang dengan melawan Australia. Timnas Indonesia dipastikan tergabung di grup C babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dan bertemu sejumlah tim kuat seperti Australia hingga Jepang. Dalam drawing yang berlangsung pada Kamis, 27 Juni 2024, Timnas Indonesia yang berada di pot 6 terpilih masuk ke grup C. Di grup C nanti, skuad Garuda bakal bersaing dengan sejumlah tim kuat Asia seperti Cina, Bahrain, Arab Saudi, Australia serta Jepang. Jika melihat dari peringkat FIFA saat ini, 2 tim terakhir bakal jadi lawan berat Timnas Indonesia. Melansir dari laman FIFA, diketahui bahwa skuad Garuda masih tertahan di urutan 134. Berbanding jauh dengan Australia yang saat ini bertengger di urutan 23 ranking FIFA. Sedangkan Jepang jauh lebih tinggi di peringkat 17. Meski punya level dan peringkat FIFA yang lebih tinggi, namun Australia dan Jepang tampak tidak meremehkan para lawan lain di grup C. Terbukti saat drawing kualifikasi, para perwakilan Jepang dan Australia terlihat serius usai mengetahui negara mereka tergabung bersama Timnas Indonesia dan sejumlah negara kuda hitam lain. Dalam sejarahnya, Jepang dan Australia merupakan negara yang cukup rutin tampil di Piala Dunia. Tercatat, kedua negara tersebut belum pernah absen di Piala Dunia sejak tahun 2006 silam. Bahkan Jepang sudah rutin main di Piala Dunia sejak 1998 dan berhasil lolos ke babak 16 besar 2 kali beruntun pada tahun 2018 dan 2022. Pertandingan perdana Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 5 September 2024 mendatang. Skuad Garuda akan berhadapan dengan Arab Saudi dalam laga tandang. Kemudian 10 hari berselang Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Total Timnas Indonesia akan menjalani 10 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi dan memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Penyerang Bayern Munchen, David Jonathans, diketahui sudah mengoleksi 3 caps bersama Luxembourg. Bisakah nantinya ia membela Timnas Indonesia? Nama David Jonathans muncul kembali ke permukaan sebagai salah satu pemain keturunan yang bisa dilirik PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Penyerang berusia 20 tahun dianggap sebagai salah satu opsi jika PSSI kesulitan mencari penyerang keturunan baru untuk membela Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, PSSI saat ini tengah mencari penyerang keturunan untuk dinaturalisasi guna memenuhi permintaan Shin Tae-yong jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu nama yang paling gencar dikaitkan akan dinaturalisasi adalah penyerang muda milik FC Utrecht, yakni Ula Romeni.
Akan tetapi, proses naturalisasi Ula Romeni urung menemui kejelasan hingga saat ini dan Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, tak bisa mengonfirmasi proses naturalisasinya. Dari sanalah nama David Jonathans muncul kembali dan disebut-sebut bisa menjadi salah satu opsi jika naturalisasi Ula Romeni tak kunjung terrealisasi. Meski namanya muncul, bukan David Jonathans akan bersedia membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Pasalnya, ia sudah membela Luxembourg sejak usia remaja. Bahkan dirinya saat ini tercatat sudah memiliki 3 caps di level senior. Dengan fakta tersebut, bisakah jika nantinya PSSI menaturalisasi David Jonathans agar membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Dalam aturan FIFA, ada beberapa poin yang mengizinkan pemain bisa berpindah kewarganegaraan meski telah tampil di tim senior. Salah satu poin tersebut adalah seorang pemain bisa berpindah kewarganegaraan andai dirinya tak tampil lebih dari 3 pertandingan kompetitif di level senior sebelum 21 tahun. Jika melihat aturan tersebut, David Jonathans yang baru punya 3 caps bersama Luxembourg masih bisa diperjuangkan oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Apalagi dirinya baru meraih 3 caps bagi Luxembourg itu di saat usianya kini baru menginjak 20 tahun per Januari 2024 lalu. Kasus ini sama dengan Jairo Riedewald yang telah tampil 3 kali di level senior bagi Belanda saat usianya baru 18 tahun. Meski secara aturan FIFA bisa, bukan berarti PSSI bisa dengan mudah menaturalisasi David Jonathans guna membela timnas Indonesia. Apalagi jika melihat fakta bahwa David Jonathans sudah membela Luxembourg sejak level kelompok umur dari U15 hingga U21. Karena sudah bermain bagi Luxembourg sejak muda, tentu sulit bagi David Jonathans berpaling dari negaranya tersebut dan menjadi warga negara Indonesia. Apalagi saat ini ranking Luxembourg lebih tinggi dari Indonesia, yakni berada di peringkat ke-85 dunia yang bisa saja memudahkan karir sepak bolanya di Eropa. Winger timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen bercerita soal sosok Jay Itzes yang merupakan teman sekamarnya dan selalu dipasang bersama sebagai starter. Ragnar Oratmangoen merupakan pemain naturalisasi timnas Indonesia yang kini menjadi andalan timnas Indonesia di posisi sayap kiri. Shin Tae-yong memberikan kepercayaan kepada Ragnar Oratmangoen untuk melakoni debutnya pada laga kedua timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Vietnam. Pemain yang diisukan bakal merumput ke Bali United itu dipasang sebagai starter dan sukses menjawab kepercayaan Shin Tae-yong dengan berhasil mencetak 1 gol. Gol yang diciptakan oleh Ragnar Oratmangoen itu tercipta melalui aksi individu menyerang dari sisi kiri dengan melewati 4 pemain Vietnam. Dalam kesempatan acara bincang di podcast Sport 77, Ragnar Oratmangoen menceritakan soal sifat Jay Itzes yang tak semua orang tahu. Ragnar merupakan teman sekamar Jay Itzes. Jay Itzes dikenal pemain yang sangat tenang sekaligus tangguh dalam mengawal lini pertahanan timnas Indonesia, bahkan mencatatkan clean sheet. Ragnar pun mengakui kehebatan Jay Itzes sebagai bek tengah. Dia sangat tenang sebagai bek tengah, ucap Ragnar Oratmangoen. Untuk saya dia pria yang sangat baik, terlebih dia adalah pemain bola yang sangat hebat, muka sangat cool. Dia sangat tenang, terangnya. Dan itu yang saya sukai dari seorang bek tengah, pria yang besar, kuat, cekatan, namun dia juga sangat tenang. Dia tahu bahwa dia bisa menangani situasi apapun, paparnya. Dirinya pun mengingat momen ketika Jay Itzes bermain di laga kontra Vietnam.